Yuda, Umar, Dedi, Yogi, Marsandi, Afan, Wildan, Bunga, Kang Lim, Isna, Yaman, Asep, Kona, Imron, dan semua para rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sain OO, tak sain OO. Yang artinya, halo rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Minyak di rumah masih aman? Kicro. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Benjamin Gates yang diam-diam masuk ke gudang untuk mengambil sebuah buku. Saat itulah muncul sang kakek yang mengagetkan si John sambil berkata, "Ayo, beja-beja sih ya." Benjamin pun mengatakan bahwa dia hanya penasaran tentang sejarah keluarga mereka, di mana kakek menganggap jika Ben sudah cukup umur pun mengatakan bahwa inilah saatnya Benjamin mengetahui tentang takdir keluarga mereka. You're old enough, I suppose. Okay, here we go. Pada tahun 1832, kakek dari kakeknya Benjamin diberikan sebuah informasi rahasia oleh seorang pria sekarat yang merupakan anggota sebuah organisasi rahasia bernama Freemason. Di mana saat Ben bertanya, rahasia apa itu? Si kakek pun menjawab bahwa rahasia tersebut adalah tentang lokasi sebuah harta karun. What was the secret? Beyond all imagining. Bukan hanya emas, perak, kalung, cincin, bitcoin, atau hasil trading, harta karun ini melebihi imajinasi seseorang, di mana selama berabad-abad lamanya harta ini telah diperebutkan oleh setiap kerajaan. Setiap pindah tangan, harta ini terus-menerus bertambah hingga menjadi banyak sekali. Pada abad berikutnya, pihak terakhir yang menguasai harta itu pun menyelundupkan semua harta tersebut ke tanah Amerika, di mana saat perang terjadi, mereka pun kembali menyembunyikan semua hartanya, memberikan petunjuk-petunjuk dan peta di mana lokasi harta tersebut. Reappear for more than 1,000 years. The clues and maps to its location. Over time. Dan seiring berjalannya waktu, petunjuk-petunjuk itu pun hilang dan dilupakan sampai tertinggal satu petunjuk, dan itu adalah rahasia yang diberikan pria sekarat tersebut kepada kakek dari kakeknya si Benjamin ini. Charlotte to young Thomas Gates. Charlotte adalah kata misteri yang ada pada kertas rahasia tersebut, entah nama orang, nama tempat, atau nama barang. Jangankan kakek Benjamin atau kakeknya kakek Benjamin, si pria sekarat itu pun bahkan tidak tahu apa maksudnya, karena sebuah petunjuk rahasia tidak bisa dikatakan rahasia lagi jika itu tidak rahasia lagi. Dan inilah harta karun nasional. Singkat cerita, Ben kini sudah tumbuh dewasa dengan tampang om-om yang suka naik motor sambil pamer api di kepala tengkoraknya. Tak sendiri, di situ juga ada rekan Ben yakni Riley yang duduk di belakang, dan Ian, ini bebenguknya, bersama dengan orang lainnya yang berada di mobil lain. Saat ini mereka semua sedang mencari bangkai kapal yang dipercaya adalah tempat disimpannya petunjuk harta karun yang berdasarkan data-data yang ditemukan Riley. Kapal tua tersebut berada di sekitar sini. No expert, but it could be that the hydro... Alat pendeteksi pun tiba-tiba berbunyi, lantas mereka semua mulai menggali salju-salju di sekitaran sana. Dan benar saja, ada sebuah bangkai kapal tua yang tertimbun di bawah salju. Mereka semua pun masuk ke dalam dan hanya ditemukan tong-tong berisi misiu yang ternyata tidak terlalu berharga. Gunpowder. Saat itulah Ben melihat seonggok jasad kering yang sedang memegang tong. Di sana terdapat sebuah kotak yang berisi pipa kayu dengan ukiran di bagian ujungnya. Ben dengan insting Ghost Rider-nya pun lantas melukai jarinya, mengoleskan darahnya kepada pipa, sehingga muncul sebuah petunjuk berupa teki-teka yang dengan kecerdasannya lagi-lagi Ben bisa menguraikan petunjuk tersebut bahwasannya mereka harus mencari deklarasi kemerdekaan atau dokumen deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, karena di belakangnya terdapat petunjuk selanjutnya yang akan mengarahkan mereka ke petunjuk lain. This day affects the ledger. How? The Declaration of Independence. Seperti yang kita tahu, kertas atau dokumen deklarasi kemerdekaan adalah dokumen penting yang sangat dijaga karena kental dengan sejarah berdirinya Amerika Serikat, sehingga pastinya mereka tidak akan diizinkan untuk meminjam atau sekedar memeriksa kertas deklarasi tersebut. Di situ terjadi perdebatan antara Ian dan Ben, di mana Ian mengusulkan agar mereka mencuri deklarasinya, tapi Ben jelas menolaknya karena walaupun dia sangat berambisi ingin menemukan hartanya, Ben masih berpikir waras dan tidak akan sampai melakukan hal yang di luar batas. Just gonna let us waltz in there and run chemical tests. We all have our areas of expertise. Steal it? No. Saat itulah Ian langsung menodongkan pistol disusul dengan Ben yang menyalakan flare yang secara tak terduga terjadi ledakan akibat bubuk mesiu yang terpicu oleh api dari flare tersebut.
Ian dan tim yang berhasil keluar kapal pun menganggap jika Ben dan Riley telah tewas, di mana saat mereka telah pergi, Ben dan Riley pun ternyata berhasil selamat karena berhasil keluar melalui pintu yang berada di bagian bawah kapal. Okay, let's go. Before someone sees the smoke. The Declaration of Independence, Ben. We stop them. Singkat cerita, Ben dan Riley berhasil selamat pulang kembali ke Amerika di mana mereka terlihat baru saja keluar dari kantor FBI dengan maksud ingin melaporkan bahwa akan ada seseorang yang akan mencuri deklarasi kemerdekaan yang tentu saja si Ian. Namun karena laporan tersebut tidak dibarengi bukti, Ben dan Riley pun dianggap sudah ODGJ. Ben dan Riley pun langsung pergi ke gedung Arsip Nasional di mana di situ ada sang pengelola gedung bernama Dr. Abigail Case. Ini rarainya, kembali Ben memperingatkan tentang adanya kemungkinan deklarasinya akan dicuri oleh karena terdapat peta harta karun yang terdapat di bagian belakang deklarasinya. Abigail mengatakan untuk jangan khawatir, deklarasi tersebut sudah dijaga ketat dengan sistem keamanan berlapis. Dia juga telah melihat sendiri bagian belakang deklarasinya dan tidak ada apa-apa di sana. Mr. Brown, I have personally seen the back of the decade, 4 of July, 1776. Yes, ma'am. but no map. Saat Ben dan Riley berada di luar sambil memperhatikan deklarasinya, di situ Ben berpikir untuk mencuri sendiri deklarasinya karena daripada dicuri oleh Ian, lebih baik dia yang mendapatkan deklarasinya, toh pada ujung-ujungnya juga tetap akan dicuri. Wrong. Those who have the ability to take action have the responsibility to take action. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Riley pun mengajak Ben ke perpustakaan dan mulai menjelaskan sistem keamanan di gedung arsip tersebut, dimulai dengan penjaga CCTV kaca anti peluru sensor panas super canggih yang ketika panas terdeteksi, maka deklarasi tersebut secara otomatis akan dibawa ke dalam brankas yang terdapat di bawah tanah. When it's not on display, that happens to be equipped with a The preservation room. Nah, yang Riley tidak tahu adalah Ben sudah memiliki informasi lebih lengkap bahwasannya ketika panas terdeteksi maka pihak gedung akan membawa deklarasinya ke ruang pemeliharaan untuk dilakukan pemeriksaan yang pastinya keamanan tidak terlalu ketat, dan disitulah kesempatan Ben untuk mencuri deklarasinya. Dan secara kebetulan minggu ini akan diadakan pesta di sana sehingga keamanan akan difokuskan seluruhnya pada pesta tersebut. Well, if Ian... Saatnya tiba, mereka berdua pun segera menjalankan aksi di mana Riley berhasil mensabotase CCTV gedung sedangkan Ben akan menyamar sebagai petugas untuk bisa masuk ke sana. Ben sendiri sudah menyiapkan sebuah cairan kimia yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV di mana Ben memasukkan sebuah koin antik ke dalam cairan tersebut, mengirimkannya kepada Abigail yang ternyata koin tersebut adalah koin langka yang selama ini dicari-cari Abigail untuk melengkapi koleksinya. Saatnya beraksi, Ben pun masuk dengan seragam petugas kemudian mengganti kostum dengan pakaian pesta, menemui Abigail untuk menawarinya minum dan mengambil kembali gelasnya untuk dia bawa ke kamar mandi. Dan ternyata Ben bertujuan mendapatkan sidik jari Abigail pada gelas tersebut sehingga dirinya bisa naik lift khusus yang akan langsung membawanya ke ruang pemeliharaan. It's working. It's working. Dan disinilah kita akhirnya akan mengetahui fungsi dari cairan kimia pada koin tersebut, karena ternyata itu bertujuan untuk mengetahui password pada tombol keyboard apa saja yang telah Abigail tekan, sehingga di sini Ben harus menggunakan kecerdasan motoriknya untuk menyusun kata apa yang kira-kira menjadi password di ruangan ini. Hit me with it. A. Okay. Dengan bantuan Riley yang menggunakan aplikasi puzzle kata, Ben pun masuk ke dalam sana dan segera menghampiri deklarasinya. Tapi tiba-tiba About one. ternyata itu adalah ulah dari si Ian bersama timnya yang menggunakan jalur belakang untuk mencuri deklarasinya, di mana saat Ben sedang akan naik lift, muncullah Ian bersama tim yang datang dari pintu belakang. Who's shooting? Ben pun berhasil masuk ke dalam lift dan segera membuka penutup kacanya, lantas digulunglah deklarasi tersebut sehingga memudahkan Ben untuk menyembunyikan dan membawanya keluar dari gedung ini. Ben pun masuk ke toko merchandise dan dikira mencuri salah satu gulungan merchandise yang dijual di sana, di mana Ben terpaksa membayarnya supaya tidak terjadi masalah yang berlarut-larut. 57. We take Visa. Di saat bersamaan, Abigail baru menyadari jika Ben tidak ada di daftar tamu, sehingga ketika melihat Ben terburu-buru berjalan keluar, Abigail pun mengikutinya karena curiga ada sesuatu yang telah diambil oleh si Ben. Stop talking. Ben, Abigail pun menghampiri Ben disusul dengan alarm yang menandakan bahwa telah terjadi pencurian. Saat itulah Abigail sadar jika Ben telah mencuri deklarasinya, sehingga Ben langsung mengembalikan gulungan tersebut dan segera pergi dari sana.
Saat itulah Ian melihat Abigail memegang gulungannya, di mana saat Abigail akan masuk kembali ke gedung, Ian pun segera mencegatnya dan menculik Abigail beserta gulungannya. Ketika dalam perjalanan, mobil Ian tak sengaja melewati jalan yang sedang diperbaiki hingga membuat Abigail bergelantungan di mobil. Saat itulah Ian langsung mengambil gulungannya dan beruntung ada Ben yang berhasil menyelamatkan Abigail masuk ke dalam mobilnya. You alright? But I'll be okay. Thanks for asking. Yeah, well, I'm not alright. Ketika Ian membuka gulungannya, dia pun terkejut saat melihat label harga pada gulungannya yang ternyata gulungan tersebut adalah replika yang dijual di toko merchandise tadi. Gulungan aslinya tentu saja masih berada di tangan si Ben. Sempat marah dan bingung dengan siapa mereka dan apa tujuannya, Ben pun menjelaskan semuanya dari awal dan Abigail tentu tidak peduli karena prioritas utamanya adalah mengembalikan deklarasi tersebut ke tempat semestinya. Give me that. You're still shy, and it's really starting. Namun karena Ben menolak mengembalikannya, Abigail pun terpaksa menurut dan mengikuti semuanya sampai dia berhasil mendapatkan kembali deklarasi tersebut. Promise you won't be any trouble. I promise. See? She's curious. Di sisi lain, pihak FBI terlihat sedang memeriksa TKP. Berdasarkan CCTV, mereka mengetahui jika pelakunya adalah Benjamin Gates, yang setelah dilacak, mereka semua cukup dibuat terkejut dengan gelar bejibun yang dimilikinya. Di antaranya ahli sejarah, sarjana teknik mesin, ROTC Angkatan Laut, dan lulusan beberapa pusat pelatihan militer. American history from Georgetown, degree in mechanical engineering at MIT, Navy. Sementara itu, walaupun Ian tidak berhasil mendapatkan deklarasinya, tapi ia mencoba mencari petunjuk lainnya menggunakan kata-kata yang mereka temukan di kapal sebelumnya. Because it's a name. Kembali ke Ben yang tiba di rumah ayahnya, beliau bernama Patrick Gates. Tak banyak bersundau gurau, Ben segera membuka deklarasinya dan memeriksa bagian belakang. Sekilas tidak ada apa-apa di sana. Ben pun menggunakan cairan asam dari jeruk dan perlahan mengolesinya, tapi tidak terjadi apa-apa juga. I'm so getting fired for this. Saat itulah Patrick ayahnya mengatakan untuk memanaskannya supaya cairan jeruknya bereaksi, dan benar saja muncullah petunjuk lain berupa angka-angka yang merupakan petunjuk untuk memecahkan petunjuk lainnya. It's not a math. Is it? Key and silence undetected. Ben pun teringat dengan sebuah kertas sejarah yang bernama Silence Do Good, sebuah surat kabar yang dibuat oleh Benjamin Franklin pada tahun 1977, di mana si ayah yang seorang sejarawan pun memiliki surat tersebut yang ketika ditanya, beliau rupanya telah menyumbangkan kertas tersebut ke Institut Franklin di Philadelphia. In this case, the silence do good letters. Dad, where are the letters? I donated them to the Franklin Institute in Philadelphia. Sebelum pergi, Ben sudah menyadari jika FBI pasti memburunya, sehingga dia membuat ayahnya terikat di kursi seolah tidak ikut terlibat dengan aksi pencurian ini. FBI, right? Singkat cerita, Ben dan kawan-kawan sudah sampai di Philadelphia, di mana Riley menugaskan seorang anak kecil untuk mencatat huruf berdasarkan petunjuk yang mereka temukan di deklarasi. Ternyata ada si Ian yang sudah sampai di sana memperhatikan seorang anak kecil yang sedang serius dan nampak mencatat sesuatu pada kertasnya. Dia curiga bahwa ada seseorang yang menyuruhnya, tetapi saat diikuti, Riley sudah pergi duluan karena berhasil menebak huruf terakhir sebelum si anak memberitahunya. Riley pun langsung menemui Ben dan Abigail untuk memberitahu bahwa petunjuk selanjutnya berhubungan dengan sebuah benda bersejarah, yakni lonceng Liberty, yang di saat bersamaan pula si anak berhasil dibayar dengan nominal yang lebih besar daripada yang diberikan oleh Riley, sehingga si anak memberikan semua petunjuk yang dia dapatkan, yang membuat Ian berhasil mengetahui petunjuk selanjutnya, dan si anak pun jadi untung double. Liberty Bell, Independence Hall. Kembali ke Ben yang sudah sampai di lokasi lonceng Liberty. Menurut petunjuk, puncak menara lonceng itu akan menunjukkan di mana lokasi petunjuk selanjutnya, di mana Ben segera pergi ke bayangan puncak tersebut, mencongkel satu batu bata, dan berhasil menemukan sebuah kacamata dengan rancangan yang unik. Hey, what'd you score? I found this. Ben pun memakai kacamata tersebut untuk melihat apa fungsinya dan betapa canggihnya kacamata jadul ini ketika Ben bisa melihat petunjuk tersembunyi lain yang terdapat pada deklarasi tersebut, yakni Here at the Wall dengan 2 huruf E. What do you see? There's here at the wall. Melihat 2 anak buah Ian di luar, Ben pun menyuruh mereka bertiga untuk berbencar. Terjadi kejar-kejaran sampai Riley dan Abigail ketahuan hingga membuat deklarasinya berhasil diambil, sementara Ben ditangkap oleh FBI atas kasus pencurian deklarasi. Could you please be careful? Di
kantor FBI, Ben mengatakan jika deklarasinya berada di tangan Ian, di mana si agen FBI ini tidak mau tahu, pokoknya kembalikan deklarasinya karena Ben hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, masuk penjara untuk waktu yang sangat lama. Kedua, bekerja sama dengan FBI untuk mendapatkan deklarasinya. Dan Ben akan tetap masuk penjara tapi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Is there a door that doesn't lead to prison? Ketika Ben bertanya apakah ada cara supaya tidak masuk penjara, si agen pun menjawab bahwa harus tetap ada yang masuk penjara, entah dia atau siapa, karena harus ada seseorang yang bertanggung jawab atas kasus pencurian deklarasi ini. Someone's got to go to prison, Ben. Saat itulah Ben mendapat telepon dari Ian untuk bertemu, di mana Ian meminta Ben untuk membawa serta kacamatanya sendirian tanpa FBI atau siapapun. Pada akhirnya Ben setuju untuk bekerja sama dengan si agen, di mana dia akan mengambil kembali deklarasinya sekaligus memberikan orang yang akan dipenjarakan. Just a box of confetti. Then you'll come alone. Your positions. Perimeter looks normal. Ketika sudah bertemu, Ian pun memberikan pipa dan deklarasinya, lantas bertanya di manakah lokasi petunjuk selanjutnya, karena jika Ben menolak, ia sudah menangkap ayahnya dan akan membunuhnya saat itu juga jikalau Ben tidak menurut apa kata Ian. Minutes behind you. You might get away, you might not. You've got to be holding all the cards. Bad. Ben pun membawa Ian dan semua orang ke gereja Trinity yang menjadi lokasi petunjuk selanjutnya, di mana Ben kembali melihat deklarasinya menggunakan kacamata dan menemukan petunjuk baru bahwasannya lokasi harta karun tersebut berada tepat di bawah gereja ini. Why would the map lead us here then take us beneath the church? Abigail dan Riley sendiri berhasil ditangkap sehingga sekarang mereka semua akan masuk ke sana untuk melihat apakah benar harta karun itu ada atau hanya imajinasi belaka. I found it! Him! Parkington Lane. Melalui sebuah lubang yang ada di dalam satu peti mati, mereka pun masuk ke sana dan menemukan sebuah ruangan besar yang merupakan jalan menuju ke dalam bawah tanah. Kayu-kayu tua yang sudah dimakan rayap tentu saja membuat mereka harus ekstra hati-hati, dan baru saja diperingatkan, satu anak buah Ian pun terjatuh akibat terlalu jauh dalam melangkahkan kakinya. Karena tangganya terlalu beresiko untuk dilewati, mereka pun menggunakan lift jadul untuk turun ke bawah, di mana di situ ada sebuah ruangan dengan beberapa lentera yang ternyata sebuah jalan buntu tanpa ada harta karun sedikit pun. What is this? This is it? We came all this way for a dead end? That's it, okay? It's over. End of the road. The treasure's gone. Dengan penuh kekecewaan, Ian pun naik ke lift dan berniat meninggalkan mereka semua tanpa ada jalan keluar lain. Di mana saat Ben dan kawan-kawan memaksa untuk ikut, Ian pun mengeluarkan pistol dan akan menembak salah satu dari mereka. Saat itulah ayah Ben langsung mengatakan jika masih ada petunjuk lain tentang harta karun ini, yaitu sebuah gereja di Boston yang memiliki lentera yang sama dengan lentera yang ada di ruangan ini. What does it mean? Frost. Thank you. Hey, you have to take us with you. See you, Ben. Ketika Ian sudah pergi, Ben pun mencoba mencari jalan keluar lain dengan sisa-sisa kecerdasan yang dia miliki. Di situ terdapat sebuah gambar mata dan sebuah tombol yang ternyata adalah sebuah pintu menuju ruangan lain. Dan untuk kedua kalinya Ben dan kawan-kawan kembali harus kecewa ketika ruangan tersebut sama kosongnya dengan ruangan yang sebelumnya. Saat tubuh sudah langlaye, sepikiran penuh dengan kekecewaan, saat itulah Ben kembali melihat titik terang tatkala ada sebuah lubang kunci yang bentuknya sama dengan bentuk pipa yang dia miliki, yang ketika dimasukkan tiba-tiba pintunya terbuka dan... Could it really be that simple? Ya, di sanalah letak harta karun yang sebenarnya, sebuah ruangan besar yang benar-benar menyimpan harta yang jika diuangkan, seluruh kekayaan ini tidak akan habis sampai 7 turunan bahkan tanjakan. Bahkan ketika Anda membeli supercar yang harganya miliaran rupiah, Anda akan mengatakan, wah, murah banget. Di sana juga terdapat jalan menuju pintu keluar yang ternyata berasal dari lokasi yang sama, yaitu gereja Trinity. Riley, are you crying? Look. Saat itulah si agen muncul yang sepertinya sudah menyadari jika Ben berhasil menemukan hartanya. Mereka berdua kemudian duduk bersama dengan santai, di mana atas jasanya yang telah menemukan semua harta karun ini, Ben meminta si agen untuk membersihkan nama Abigail dari kejadian ini, memberikan penghargaan kehormatan kepada keluarga Benjamin Gates, dan dirinya tidak ingin masuk penjara.
Someone's got to go to prison, man. Begin to describe how much I would love not to. Well, if you've got a helicopter, Untuk si Ian, dia berhasil ditangkap ketika sedang mencoba menerobos gereja di Boston, sehingga Ben tidak perlu masuk penjara karena sudah digantikan oleh Ian dan anak buahnya. You want kidnapping, attempted murder, and trespass. 1 tahun kemudian, kini Ben dan Abigail sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Riley sendiri mengeluhkan tentang tawaran pemerintah yang memberikan 10% dari harta karun tersebut, dan Ben menolaknya dengan alasan itu terlalu banyak, sehingga Ben dan Riley hanya bisa menerima 1% yang dibagi dua, yang ketika melihat Riley memiliki supercar dan Ben memiliki rumah bak istana, bisa dibayangkan betapa banyaknya harta karun tersebut dibandingkan dengan adsen per bulan yang saya dapatkan. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sama seperti harta karun yang belum ditemukan, kebaikan muncul dari benih yang baik dan kebijaksanaan datang dari pikiran yang suci dan damai. Untuk berjalan melewati lika-liku kehidupan manusia, seseorang memerlukan cahaya. Saya John, mewakili tim IQ 7 cabang Uganda, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Palangkakan Cleopatra. Cuau, cuau, cuau. Dice is on the beat.